Nah di situ mereka minta maaf, udah urusannya itu kelar. Ya aku tahu si polisi itu minta foto setelah itu. Alright, welcome back to Sobat Sotoy. Jadi pada video kali ini kita akan sedikit membahas. uh, Aku mau nanya sama kamu sih sebenarnya. Nanti dulu dong, kita pakai baju apa? Kita pakai baju apa sih? Sansdog. Sansdog itu. Sunscreen. Lihat, lu Wajib harus beli. wajib beli di. Bagus banget. Lu bisa lihat di Instagramnya. Nah ini model gue bagus banget sih belakangnya. Cuman gue males muter. Ini aku yang bagus banget. Ya, ini salah satu desain live art 24 fps. Jadi 24 fps tuh ya fps di kamera. Sebenarnya itu aja sih. Kita balik lagi ke Oke, topik. aku mau nanya sama kamu, kenapa di Indonesia ini penuh dengan klarifikasi? Kenapa? Ya aku mau nanya sama kamu. Gak tahu. Aku nggak tahu. Indonesia tuh penuh dengan klarifikasi, kamu tahu? Iya, ya itu yang nggak tahu lah. Aku nggak pernah klarifikasi. Contohnya kayak kita lihat beberapa bulan ke belakang itu ada Indira Kalista. Dia yang menghina. Bukan menghina sih. Apa tuh? Nah, Lebih kamu ke kan lebih tahu nih tentang infotainment, dunia mungkin infotainment, silahkan untuk kamu mungkin jabarkan. mungkin ya ada beberapa orang yang menilainya baik dan buruk ya. Kenapa bisa viral gitu kan? Karena lagi kayak gini, kondisi lagi kayak gini, dan dia tuh ngomongnya ya yang asal gitu, yang buat para dokter tuh kesinggungnya karena tidak menghargai garda depan Terdepan. ya. Nah, Tapi kenapa? bukankah garda terdepan itu masyarakat? Ya kan yang menangani semua itu kan para dokter. Dia tuh apa ya, mempertaruhkan nyawanya demi pasien-pasien COVID kan. Kenapa bisa jadi masalah itu karena itu. Dan ada beberapa orang juga yang pro ke dia sih, karena Pronya? emang dia ngomongnya kayak gitu. Mungkin yang pro ke dia itu salah satunya fansnya. Kedua ya emang dianya emang ngomongnya emang kayak gitu, suka bercanda. Ya masing-masing ya punya penilaian yang berbeda sih. Menurut aku. Dan dia pernah menyebutkan bahwasanya kemana-mana Ngapain pakai masker? Aku yang pakai masker gitu ya. Terus dia beli makanan di. Mungkin dia maksudnya bercanda. Ya, Cuman kan kebetulan apa ya? Dia itu berada di depan media. Maksudnya kamera tuh on gitu. Kamera kan bisa pergi kemana-mana tuh. Iya kan? Setelah record kemana-mana kan menyebar kan akhirnya. Dan dia ternyata bercanda ya. Sebenarnya banyak orang-orang yang kayak dia sebenarnya. Cuma kan orang-orang kayak dia itu mungkin tidak berada di depan kamera. Ya mungkin dan gak ketahuan. Dia juga ada kan, yang bahkan bisa lebih parah aja dari dia gitu. Ya mungkin dia juga kan beauty vlogger kan. Ya. Jadi kayak apa ya? Jadi ya mumpung dia ini makanya jadi viral. Gitu. Makanya ya karena dia emang YouTuber juga. Salah juga sih karena ngomongnya ngelantur ibaratnya. Ya. Cuman ya mungkin dia refleks juga ngomong kayak gitu. Ya. Makanya dia ya, dan dia telah mengklarifikasi, udah minta maaf kan. Udah minta maaf juga sampai di podcast dari Kobuzier ya. Aku tempatnya para klarifikasi. Kalau nggak salah sih ingat aku tuh para dokter tuh ya marah lah, pastilah dengan kejadian itu marah. Karena kan dokter salah satu orang yang peran yang utama. Ya, salah satu orang yang tidak yang memvonis bahwa itu bahaya, bahwa corona itu bahaya gitu kan. Jadi dokter kan paham, maksudnya paham gak maksud aku? Dokter tuh paham tentang paham virus corona. Jadi ketika corona dilecehkan atau disepelekan, ya pasti dokter marah. Iya, karena kan dia juga kan ya seorang dokter juga kan tahu. Dia juga nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu anak istrinya, keluarganya, cuman buat
ngerawat pasien-pasien COVID kan. Nah, Iya. dengan kejadian itu ya pada marah gitu kan. Situ kayak gitu. Terus sudah Indira, ya akhirnya Indira minta maaf. Tapi Iya, yang aku kasih aku belum selesai. Iya, yang aku tahu itu dia para dokter tuh mau mau buat petisi gitu. petisi gimana? Ya, jadi nggak tahu sih apa buat ngedukung para dokter dan buat si ya, Indira itu masuk penjara gitu. Jadi Serius? dituntut kan, iyalah dituntut sama suaminya juga kan, suaminya juga Si karena Autap, aku tahu Autap tuh udah lama. suaminya ngebela dan para para haters tuh ya emosi dan di sana tuh pas itu tuh si suaminya juga kan keikutan, jadi keikutan kan. Tapi sikap baik yang ditunjukkan oleh Autap suaminya, dia jadi supaya untuk istrinya tidak kena Membela, mental gitu. iya membela Akhirnya dan mensupport gitu dia kan. mensupport dan benar-benar itu kayak misalkan kan banyak tuh notifikasi yang masuk ke dia, notifikasi entah dari IG, WhatsApp mungkin tuh ditarik sama dia, sama suami ditarik, dimatiin gitu, benar-benar dimatiin. Iya, Jadi supaya supaya si Indira ini nggak kepikiran lah ya, karena iya, kan takutnya kena psikis juga kan, bahaya juga gitu iya. mentalnya. Ntar jadi malah takut sama orang kan, bahaya. Ntar dia mau ngomong ini mau ngomong itu susah juga ntar. Udah untuk Udah, masalah itu ya, mungkin apa intinya dia udah dimaafkan juga kan, dia udah minta maaf dan iya eh, dan Indonesia juga harusnya memaafkan karena mungkin ya ya sekelibet yang di otaknya dia dia setiap manusia juga punya kesalahan kesalahan. kok. Itu kata-kata basi yang sebenarnya apa ya, benar juga kan, Hmm, setiap orang tuh punya kesalahan, emang benar punya iya, kesalahan tapi jangan gitu. diulangin lagi. Iya. Oke, yang kedua itu ada si siapa ya, yang kedua setelah Indira itu, apa sebelum Indira itu ada sih? Nggak tahu. Oh, sebelum Indira itu Ferdian Paleka. Sebelum Oh, apa yang sudah sih? orang Bandung itu. Iya, yang orang Se, Bandung. sebelum deh Sebelum kayaknya. si Indira Gak tahu deh. puasa, pas Puasa puasa ya. di Sebelum sebelum ya kayaknya. pokoknya itulah. Ya Ya itulah. pokoknya ada Ferdian Paleka dan Indra Kalista. Ferdian Paleka ini dia kenapa waktu itu dia sempat masuk penjara. Dia itu sempat klarifikasi juga dan masuk kategori klarifikasi dari podcast Sobat Soto ini karena dia emang melakukan sesuatu hal kayak berniat untuk membantu, bukan membantu ya, ngeprank, Ngeprank apaan? ngejailin, bukan Itu ngebantu ya, sorry. ya ngeprank juga harus ada logikanya lah. Harus ada Hmm. otaknya gitu buat ngeprank tuh. Sebenarnya kan mungkin apa ya, kalau untuk dari sudut pandang si konten kreator mungkin bukan sorry, bukan konten kreator tapi dari sudut pandang si pembuat video itu dia beranggapan bahwa wah ini bakal lucu gitu kan. Ya. Taunya Sebenarnya menurut aku ya, sebenarnya nggak ada sama sekali apa namanya, nggak ada sama sekali pemikiran dia untuk berbuat baik dengan cara mengusir para para waria atau para banci ini, mohon maaf, untuk tidak lagi berkeliaran di malam bulan puasa. Menurut aku dia nggak ada kepikiran sama sekali sih. Cuman pas setelah ditangkap, setelah diakuin dia apa, setelah divonis dia salah, ya ya tapi dia kan dia langsung bikin instastory apa? minta maaf tapi bohong apaan Itu tuh? itu kan di tahun 2019. Kamu nggak tahu kan ceritanya? Oh ya. Iya, itu bukan di sekarang, bukan di sekarang maksudnya, bukan di kemarin. Tapi itu di video di tahun 2019. Jadi dia, ya kamu tahu lah kalau orang bermasalah tuh di Indonesia, netizen kan langsung nyari-nyari nih, mencari kesalahan segala macam gitu kan. Dan waktu keluar juga ditanya sama temennya enakan di penjara. Iya, itu sempat viral juga kan, sempat viral lagi tuh, sempat viral lagi. Ya, Sampai diundang kan ke YouTube channelnya Nikita Mirjani. oh iya, dan di situ apa ya, dia nggak terlalu ngomong banyak sih sebenarnya. Aku nonton videonya, dia nggak terlalu ngomong banyak. Jadi apa ya, orang-orang yang nonton tuh kayak masih bertanya-tanya sebenarnya maksud dan tujuan si Ferdian Paleka ini gitu. Jadi dia emang benar-benar nggak speak up juga Ya, sih, nggak terlalu speak up juga. Ditanya iya nggak gitu, gitu aja. Kamu nonton videonya? enggak sih, aku cuma nonton yang
yang ngeprank doang. Tapi itu juga nggak nonton langsung di YouTube-nya karena pasti viewers dia makin naik kalau ditonton kan. Aku liatnya di akun. Aku juga nggak nonton sih, cuman video dia itu setelah dia dihapus dari channelnya, itu langsung banyak yang nge-repost. Ada akun-akun yang nge-repost gitu. Dan akhirnya dia Itu tuh bukan ditangkap. ke itu doang ya? Apa? Ngasihnya karena kecil juga. Aku kurang tahu sih, aku kurang Iya, paham juga. kalau nggak salah tuh. Dan yang ada juga yang sempat viral itu anak pesantren yang membela si Ferdian Paleka ceritanya. Itu sempat viral juga. Cuman ya nggak usah kita bahas juga, lagian itu bukan suatu pembentukan klarifikasi atau tidak sesuai apa tema kita malam ini juga sih. Terus ada lagi Apa? selain itu. Nah selain itu kamu mungkin tahu. Aku tahu sih. Aku lupa lagi itu di kota mana. Jadi ada ibu-ibu main TikTok di jembatan. Jadi jembatan apa ya, Suramadu gitu, nggak tahu. Aku lupa. Di pinggir jembatan kan itu bahaya banget kan. Bahaya banget. Akhirnya ya mungkin orang-orang kesal, terus bukan kesal, jadi ya takut gitu, takut ada apa-apa mungkin. Jadi kayak di report gitu loh, si video-video dia tuh jadinya kesebar. Dan aku lihat di akun gosip gitu kan, di IG. Aku juga Terus sempat lihat itu, cuman aku tahu nggak tahu kan beritanya. yang baju kuning, ibu-ibu tigaan main TikTok di pinggir jalan di. Di pinggir jembatan. Iya, di situ. Ya aku pernah tahu itu. Ya bahaya kan. Nah, di situ makin banyak orang yang report video itu, makin viral kan. Nah, di situ tuh dia tuh ya mereka tuh diusut gitu, ke kantor polisi. Nah, di situ mereka minta maaf, udah urusannya tuh kelar. Ya aku tahu si polisi itu minta foto setelah itu minta foto, dan dia ya si ibu-ibu tigaan itu main TikTok lagi di kantor polisi. Aneh sih Nice. menurut aku. Tapi Gimana itu ya, di kantor polisi itu ngapain aja dia? Apakah tidak dapat hukum jerak sehingga dia membuat TikTok kembali di dalam kantor polisi? mungkin Atau hanya diingatkan saja? lebih diingatkan gitu, maksudnya ada apa ya, ya diomongin gitu, kalau misalnya gitu lagi ini bakalan ke jalur hukum. Mungkin Tapi kenapa gitu. dia bisa bikin TikTok bisa di? Ya namanya ibu-ibu Ya juga sih. mau Nggak bikin, bisa dibilang apalagi apa ya? teknologi zaman sekarang tuh udah canggih banget. Dan yang aku tahu, ibu-ibu kalau udah tahu teknologi, udah tahu gitu gimana caranya mengaplikasikan, menggunakan teknologi yang sekarang, pasti lebih Seneng, lebih foya-foya. Karena seneng dan kepo, ini gimana sih caranya. ya karena mungkin Pas udah tahu udah bisa, ketagihan akhirnya ya nggak mikir panjang gitu, ya udah enak-enak aja kayak gini. ya mungkin kenapa dia terlalu histeris menggunakan teknologi sekarang, karena memang zaman dia mungkin belum seperti itu. Ya makanya itu kan mungkin dia baru tahu gimana caranya menggunakannya, dan menurut dia enak-enak aja digunain gitu. Jadi ya udah gitu, dia nggak mikir apa negatifnya, apa positifnya, apa kayak gitu. Tapi kasus itu dia udah buat video klarifikasi kah? Udah. Di TikTok juga? Enggak. Nggak tahu sih, nggak tahu di TikTok, nggak tahu. Pokoknya dia tuh minta maaf di kantor polisi.